mungkin itu sekilas mengingatkan saja di mana posisi kontrol kita. Dan ternyata kalau di posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah ternyata punya efek yang negatif luar biasa, yang membuat anak-anak itu mungkin kreativitasnya akan menjadi seakan mati gitu, jadi tidak berani lagi melakukan sesuatu. Baik Bapak Ibu, kemudian ini yang terakhir, sesi yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Ini ada terkait dengan pemecahan masalah yang tadi sudah disampaikan di posisi counter tentang posisi sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan anak-anak tanpa harus menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kita. Nah, di sini ada 3 Bapak dan Ibu. Ini sesuai gambar ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat anak-anak mempunyai suatu masalah atau mereka bermasalah, kita bisa menanyakan atau mengatakan misalnya, setiap orang pasti pernah bersalah. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak itu merasa tenang dulu dengan apa yang mereka lakukan, itu tenang dulu. Kemudian setelah itu baru kita ke validasi kesalahan di sini. Kenapa? Alasannya apa kamu melakukan itu? Kemudian yang terakhir nanti adalah tentang mendorong keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah disepakati itu apa, bagaimana itu kita kuatkan untuk anak-anak agar anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini adalah ilustrasi saja Bapak Ibu, ilustrasi tentang proses segitiga restitusi. Silakan cantik. Bu Ida ya. Ya Pak, ya akhir dengan saya. Bu Ida. Persis Pak Namanto. Persis nggih. Niku adike. Kembaran. Bukan salah saya, Bu. Salah teman saya. Jam 2, jam 3. Oke, Bapak dan Ibu, ini cuma ilustrasi saja ya tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Tapi mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita semua atau Bapak Ibu, apa semua masalah itu bisa dengan segitiga restitusi gitu? Tentunya tidak Bapak Ibu, tidak semua masalah itu bisa dengan segitiga restitusi. Untuk masalah tertentu yang sudah kriminal itu tetap harus ada konsekuensi dan itu diperbolehkan.
Jadi di sekolah ini kalau sudah ada konsekuensi yang disepakati untuk seluruh sekolah itu boleh. Suatu contoh kemarin kita kasus makan di kelas itu ya, itu sudah disepakati di sekolah dan itu diterapkan gitu. Oke Bapak Ibu, ini cuma beberapa contoh ya, beberapa contoh yang sudah saya terapkan di kelas mengenai budaya positif. Bapak Ibu, ternyata murid kita itu banyak yang high tech. Ya. Ini adalah salah satu murid kelas 7A, ketua kelas kebetulan. Ternyata waktu saya tanya, anak-anak di sini ada nggak yang anak-anak itu bersedia untuk mengoperasikan laptopnya Bunda? Saya Bu, gitu. Ternyata anak-anak itu banyak yang sudah high tech. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka, kita bisa meminta bantuan mereka. Ini kebetulan saat saya membuat kesepakatan kelas, jadi dia yang mengoperasikan, kemudian saya yang memandu anak-anak. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah membuat kesepakatan kelas kemarin ya. Ini menempelkan apa ide-ide mereka yang ingin mereka sampaikan gitu. Kemudian berikutnya ini saya berkolaborasi dengan kebetulan Bu Ruri. Ya waktu itu karena kosong jam beliau, jadi saya ajak untuk berkolaborasi di kelas. Nggak cuma sekedar mengenali saya Bapak Ibu, tapi justru Bu Ruri ini banyak membantu anak-anak untuk menjelaskan anak-anak itu yang nggak paham dengan kata-kata saya yang cepat gitu. Jadi berkolaborasi ini ternyata anak-anak itu sewaktu saya tanya itu senang Bu, besok lagi guru yang lain ya Bu gitu. Oh iya gitu ya. Jadi ini kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian ini adalah penggunaan model pembelajaran melibatkan keaktifan anak. Nah, saya katakan boleh. Mereka kan berbeda tempat dong Bu. Mencari ilmu ke meja-meja temannya gitu. Nah ini, karena Mbak Mawar ini kebetulan tidak bisa berpindah, jadi saya gunakan itu. Sebenarnya ini adalah saya modifikasi atau saya ambil dari walk-in gallery gitu. Kalau walk-in gallery itu jawabannya ditempel di tembok Bapak Ibu. Anak-anak lebih senang lagi itu. Jadi menempel jawaban di tembok-tembok, kemudian yang lain keliling. Tapi karena kebetulan kelas C ini Mbak Mawar itu tidak bisa kemana-mana, jadi saya tidak perankan. Jadi mereka berkunjungnya ke meja. Dan itu anak yang ada itu ada 4 anak, yang 2 anak tinggal untuk menjelaskan pada orang lain, yang 2 mencari ilmu gitu. Kemudian kemarin saya ubah, yang keliling gantian yang jadi narasumber gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian, wah nggak kelihatan ini. Beberapa kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas IPS ini ya, kebetulan nggak kelihatan ini Bapak Ibu. Ini kesepakatan kelas. Kemudian yang ini adalah tentang harapan Oke, baik. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Sudah sangat sore memang ya Bapak Ibu, mohon kan, karena kita tadi mulainya sudah hampir jam 2. Ada pertanyaan Bapak?